Menjelang pemilu legislatif yang tinggal 5 hari lagi, KPU Kota Bandung masih kekurangan bilik suara sebanyak 3.000 buah. Padahal logistik pemilu harus selesai didistribusikan ke PPK paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Pihak KPU terpaksa meminta bantuan Pemda Kota Bandung melalui APBD senilai 36 juta rupiah untuk menutupi kekurangan bilik suara. Problema serupa juga dihadapi KPU Tegal. KPU setempat mengalami kekurangan 2.700 bilik suara. Karena tidak memiliki biaya, pihak KPU berinisiatif membuat bilik suara dari kardus untuk mengatasi masalah ini. Sedangkan KPU Tuban mengalami kekurangan ribuan surat suara. Perihal ini sudah disampaikan ke KPU Pusat dan Provinsi. Namun hingga hari ini, kekurangan surat suara belum juga dikirim. KPU setempat berharap kebutuhan surat suara ini bisa segera dipenuhi sebelum pemilu legislatif digelar pada 9 April mendatang. Dari Bandung, Tegal, dan Tuban, Tim Liputan Metro TV. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo nyaris tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di lingkungan rumah dinasnya di Semarang, Jawa Tengah. Selain Bibit, istri dan anak Bibit juga tidak terdaftar sebagai pemilih. Bibit dijadwalkan menyalurkan hak pilihnya pada TPS 2 Kelurahan Gajah Mungkur, Semarang. Namun dalam DPT di TPS tersebut, KPU masih mencantumkan nama Mardianto, mantan Gubernur Jawa Tengah yang kini menjabat sebagai Mendagri, istri dan kedua anaknya. Semuanya beralamat di rumah dinas gubernur di Jalan Gubernur Budiono. Meski akhirnya dapat memilih dengan menggunakan formulir khusus A5, mantan Pangkostrat ini tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas kekacauan ini. Kalau di Magelang atau di taruh sini, Pak? Kartu yang dikatakan A5 itu khusus. Yang bisa digunakan di mana aja, Pak? Ya, saya diberi itu karena saya harusnya nyontreng di Magelang, tapi saya di sini diberi kartu A5. Wong kowe iki iso ngerti udah tak takon iki lho. Aku malas jawab ya. Mardianto Pak Mardianto, saya ngono lho. Ntar lagi tak nyontreng, aku baru pengalaman sekali ini. Menurut pihak KPPS, kesalahan nama Bibit Waluyo terjadi karena pendataan warga terakhir dilakukan September tahun lalu. Petugas KPU mengaku lupa merubah nama gubernur saat validasi akhir. Petugas KPPS juga tidak meminta maaf kepada Bibit Waluyo atas kejadian ini karena kesalahan terjadi di tingkat KPU. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV. Beberapa hari terakhir, intensitas pertemuan elit partai politik untuk melakukan penjajakan koalisi semakin meningkat. Namun terlihat sejumlah partai politik seolah masih kesulitan menentukan kesepakatan koalisi akibat adanya perbenturan kepentingan. Sejauh ini, Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu sedikitnya sudah berhasil menggandeng dua partai, yakni PKB dan PKS. Demokrat juga terlihat sangat percaya diri mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presidennya. Kendati demikian, partai ini juga masih menimbang-nimbang sehingga belum juga menentukan calon wakil presiden. Koalisi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil ini rencananya akan melibatkan Partai Golkar, PDIP, P3, Gerindra, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional. Namun mungkinkah koalisi ini akan terwujud? Karena para elit parpol tersebut hampir semuanya ingin menjadi calon presiden. Jika koalisi besar tersebut gagal terwujud, tentu peta koalisi kembali akan berubah. Diperkirakan PDIP yang mengusung Megawati akan kembali menggait Gerindra dan menjadikan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya. Sementara itu, Golkar yang mengusung Yusuf Kala sebagai calon presiden diperkirakan akan menggait Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, sebagai wakilnya. Yang jelas, arah koalisi partai politik menjelang pemilu presiden memang masih sangat cair. Setiap detik masih dapat berubah. Rakyat berharap segala penjajakan yang dilakukan partai politik tersebut bukan hanya politik dagang sapi semata, melainkan benar-benar upaya untuk memikirkan nasib masyarakat Indonesia. Tim Liputan Metro TV.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PD Perjuangan Taufik Kemas yang di Rumah Sakit MMC Jakarta. Taufik Kemas dirawat karena mengalami gangguan tekanan darah sehingga harus mendapatkan perawatan. Taufik Kemas dirawat di lantai 3 Rumah Sakit MMC kamar 301. Putri Taufik Kemas, Puan Maharani menjelaskan bahwa kondisi ayahnya baik-baik saja. Menurut Puan, Taufik hanya kelelahan sehingga mengalami gangguan tekanan darah. Dicek ternyata mungkin karena kecapean jadi kondisi fisiknya agak lemah, jadi pergi ke rumah sakit sendiri, jadi nggak perlu, kan kalian tahu di sini terus-terusan apa ada ambulans apa nggak ada, kan pergi sendiri. Sementara itu, hari ini sekitar pukul 5 sore, tim 6 PDIP bertemu dengan tim 5 Gerindra di sebuah hotel berbintang di Jakarta. PDIP diwakili antara lain oleh Sekjen Pramono Anung, Cahyo Kumolo, dan Puan Maharani. Sementara Gerindra diwakili antara lain Sekjen Fadlizon, Halida Hatta, dan Hashim Joyo Hadikusumo. Pertemuan kali ini untuk membahas persamaan persepsi koalisi di antara kedua partai. Pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat internal PDIP di kediaman Megawati siang tadi. Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan hari ini belum terjadi koalisi di antara kedua partai. Namun pertemuan ini merupakan embrio dari sebuah koalisi. Pada dasarnya antara PD Perjuangan dan Gerindra banyak mempunyai kesamaan. Tetapi tentunya kalau pertanyaannya apakah ini sudah terjadi kerjasama atau koalisi, saya harus menyatakan secara terbuka bahwa ini belum menjadi sebuah koalisi tetapi masih menjadi embrio. Rencananya besok akan dilakukan 3 kali pertemuan lanjutan antara kedua partai dengan puncaknya Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. PDIP sendiri baru akan memastikan arah koalisi serta pasangan cawapres untuk Megawati tanggal 15 Mei mendatang atau 1 hingga 2 hari ke depan. Tim Liputan Metro TV.